Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang di topik yang kedua, sesi kedua tentang Total Quality Management atau TQM. Di sini kita akan membahas pengertian dari TQM. Ya, TQM ini adalah istilah yang sangat populer, ya, yang merupakan salah satu dari pengetahuan yang berorientasi pada kualitas dan merancang ulang sistem organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini ada perubahan-perubahan paradigma tentang bagaimana menyusun suatu organisasi, bagaimana mengelola organisasi termasuk orangnya yang berada di dalam organisasi tersebut. Di dalam TQM itu ada seperangkat alat dan prinsip-prinsip manajemen yang fokusnya pada peningkatan kualitas sebagai kekuatan pendorong dalam semua bidang fungsional pada seluruh tingkat organisasi. Nah, ada beberapa prinsip TQM yang bisa Anda ketahui, ya. Satu, fokus pada konsumen, ya. Yang kedua adalah top management harus mengembangkan kepemimpinan atau leadership untuk kualitas. Di sini kualitas adalah isu strategis pada tahap 3 atau prinsip ketiga. Kualitas itu merupakan tanggung jawab pada seluruh karyawan dari setiap lini maupun tingkatan organisasi. Jadi prinsip keempat ini nggak hanya pada CEO-nya aja, tapi pada seluruh lini perusahaan. Pada prinsip yang kelima, semua fungsi organisasi harus fokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus untuk mencapai tujuan strategis. Prinsip yang keenam dari TQM itu adalah masalah kualitas harus dipecahkan melalui kerjasama. Jadi bukan hanya perorangan individu, ya, tapi antar karyawan dan antar lini fungsi atau struktur di dalam perusahaan. Pada prinsip yang ketujuh, peningkatan kualitas itu harus terus-menerus continuous improvement itu atau perbaikan yang terus-menerus, karena perusahaannya tidak didirikan hanya untuk sesaat, bukan proyek sesaat, tapi harus terus-menerus. Nah, prinsip yang ke-8 itu harus ada training, ada latihan, ada exercise, ada pendidikan bagi semua karyawan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas yang terus-menerus. Misalnya, dari mesin ketik harus dilatih menggunakan word processing, ya. Dulu zaman saya kuliah masih pakai desktop. Setelah kuliah mulai diperkenalkan laptop. Pada saat mulai bekerja, kita diperkenalkan kepada iPad. Lalu setelah saya mulai masuk kepada organisasi dan posisi yang lebih senior, di cara bekerjanya melalui mobile aplikasi. Dan sekarang dengan adanya pandemik itu adalah kita bekerja dari rumah, work from home, baik menggunakan mobile phone dan menggunakan desktop. Artinya di sini tidak regardless of your age, berapapun usia Anda, apapun jenis pekerjaan Anda, kita harus selalu beradaptasi untuk continuous improvement karena dinamisme di dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Begitu juga dengan bisnis, ya. Selanjutnya, apa sih peran Anda sebagai manajer? Apa peran Anda nantinya di dalam manajemen? Banyak organisasi itu menempatkan tujuan kualitas sebagai kerjakan hal yang besar, sesuatu yang besar sejak awal secara besar, yaitu supaya apa? Pelanggan Anda itu puas, satisfied, dan kalau puas mereka akan beli lagi, ya. Nah, tapi tidak seorang pun berangkat kerja itu jangan sampai membuat kesalahan. Rencanakan pekerjaan Anda untuk meminimalisasi atau zero, kadang-kadang zero, bukan sering dikatakan zero mistake, ya, zero accident, ya. Supaya apa? Supaya pelanggan tidak marah. Kalau kesalahan order, dia balik lagi, takes time, kan? Ya.
Pernah nggak Anda merasakan hal tersebut? Bagian customer service salah masukin barang, ya? Jawabannya mungkin eksekutif tidak berhasil memfokuskan organisasi. Oleh karena itu, fokus pada kualitas itu sangat penting di dalam peran manajemen. Berikutnya, peran manajemen sebagai yang diperhatikan bahwa sebagian besar karyawan itu mengira mereka melakukan apa yang diinginkan oleh manajemen untuk dikerjakan, ya, padahal mereka harus melakukan pekerjaan karena pekerjaannya tersebut berimpak kepada perusahaan dan berimpak untuk pembelian dari pelanggan atau kepuasan pelanggan, ya. Oleh karena itu, sebagai manajer nanti atau pemilik bisnis, ya, atau pimpinan perusahaan, Anda harus bisa memberikan atau melakukan komunikasi yang efektif kepada para stakeholder Anda, para karyawan Anda, ya. Apa yang perusahaan inginkan supaya bisa memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dari perusahaan Anda. Sebaliknya, komunikasi Anda yang tidak efektif itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengkomunikasikan visi atau thinking Anda secara jelas supaya bisa dicerna oleh karyawan dan perusahaan. Ya. Kualitas itu ada berbagai strategi, ya. Strategi di perusahaan global, ya, seperti McDonald itu perusahaan global. Anda bisa lihat strateginya. Logonya aja konsisten, dari satu namanya pun konsisten. Ada strategi pendekatan manajemen baru, ya, berupa productivity, innovation, problem solving, customer satisfaction, dan melakukan perubahan-perubahan yang berdampak sangat positif buat perusahaan. Dan kualitas sebagai strategi merupakan TQM yang berupa empowerment, pemberdaya gunaan, organisasi learning and innovation, ya, memberikan inovasi-inovasi untuk memperbaiki kondisi perusahaan, organisasi yang terus belajar. Bagaimana cara kerja dari TQM? Yaitu satu, libatkan karyawan, employee relationship-nya harus bagus. Susun tata cara kerja, adanya SOP atau operating procedures secara tertulis. Terus juga kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dan juga dilihat dari kinerja keuangan perusahaan atau financial perusahaan, financial performance, ya. Apa manfaatnya dari TQM? Itu TQM itu memperbaiki mutu, posisinya terhadap kompetitor, bagaimana keluaran dari produk itu dihindari kerusakan, terus harganya menjadi lebih bagus, tujuannya bisa meningkatkan pasar, dan hasil dari penghasilan perusahaan atau bisnis Anda semakin bagus. Secara otomatis laba atau profit Anda atau bisnis Anda akan meningkat. Pada halaman ke-12 dari modul, ya, Anda akan melihat langkah-langkah TQM. Yang utama adalah komitmen dari pimpinan perusahaan, ya. Anda bisa menggunakan alat-alat bantu, ya, dalam TQM, menggunakan diklat untuk pelatihan para top manager, cascade down ke bawah dari pimpinannya. Buat tim-tim berdasarkan fungsi atau gabungan fungsi untuk membuat proyek-proyek tertentu, membentuk steering committee untuk setiap isu perbaikan kualitas. Tetapkan visi dan misi serta prinsip-prinsip perusahaan yang harus dibuat, ya. Buat flowchart atau diagram alir bagaimana proses-proses yang harus dilakukan supaya setiap karyawan bisa mengerti, ya. Fokuslah pada konsumen, baik konsumen terutama konsumen eksternal. Lakukan survei secara berkala bagaimana perusahaan
memberikan pelayanan kepada konsumen tersebut. Di sini anggap karyawan sebagai pelanggan juga internal yang harus di serve atau di handle atau dilibatkan di dalam proses manajemen di dalam perusahaan. Bentuklah tim perbaikan mutu di dalam perusahaan. Ya, lakukan eksekusi proses-proses perbaikan di dalam perusahaan. Nah, di slide berikutnya Anda akan melihat bahwa peran pimpinan itu sangat penting untuk menciptakan budaya organisasi, ya, supaya fokus pada kualitas, ya. Berikutnya ada beberapa pendapat mengenai TQM dari berbagai para ahli, ya, seperti Anda bisa lihat di halaman 14. Unsur utama dari TQM itu adalah bagaimana strategi nilai atau value, customer value. Apa manfaat yang diperoleh dari pelanggan dengan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan Anda. Yang kedua, adanya unsur sistem di dalam organisasi. Ya, ada nilai-nilai, proses, arus informasi, pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Ya, seringkali ada perusahaan tidak ada proses alur kerjanya, tidak sulit membuat keputusan tertentu. Ya, dan unsur yang berikutnya adalah adanya perbaikan kualitas secara berkala, secara rutin. Untuk apa? Untuk menghadapi perubahan, ya, selera pelanggan juga berubah misalnya. Suatu perusahaan tadinya fashion, ya, retail fashion, namun dengan adanya COVID, atasan atau pimpinan perusahaan mengambil keputusan kita berganti alur produksi dari retail fashion menjadi produksi baju-baju APD, ya, apa? Karena semua orang berada di dalam working from home. Jadi itulah salah satu cara bagaimana kita menghadapi perubahan. Ada beberapa metode di sini tentang TQM, ya, yang disebut siklus Deming, ya. Melakukannya bertindak, pertama adalah direncanakan dulu, act, kemudian dikerjakan, do, lalu dicek, diperiksa, lalu dikeluarkan atau dihasilkan. Itu yang dinamakan siklus Deming, ya. Kemudian ada metode dari Joseph M. Juran. Di sini ada 3 basic proses langkah perkembangan dari TQM, 1, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Ya, itu Anda bisa jumpai di halaman 18. Sampai pada tahap membentuk komitmen dari pimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi itu sangat penting sekali, ya. Nah, ada 10 langkah perbaikan mutu yang disarankan oleh Juran. Membentuk sadar, aware, ya. Yang berikutnya adalah tetapkan tujuan perbaikan. Ketiga adalah mengorganisasikan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Keempat, pelatihan atau training. Itu penting supaya apa? Orang-orang yang dilibatkan di dalam perusahaan itu tahu dan dilatih untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan kualitas yang diharapkan perusahaan. Tahap yang kelima atau langkah yang kelima adalah melaksanakan proyek-proyek atau inisiatif untuk memecahkan masalah-masalah kualitas. Selanjutnya, tahap ke-6 atau langkah 6, laporkan perkembangan baik atau buruk, itu harus dilaporkan. Beri penghargaan pada karyawan yang berhasil melakukan atau memecahkan kesulitan problem-problem dan mengatasi masalah kualitas. Langkah selanjutnya adalah komunikasikan hasil-hasil yang sudah dicapai so far per week-kah, lalu secara berkala, ya. Langkah yang 9, simpan dan perhatikan hasil yang dicapai tersebut, ya, dan lakukan lebih baik lagi. Langkah yang ke-10 adalah memelihara momentum. Jangan sampai on and off, ya, tapi lakukan perbaikan dalam sistem reguler secara perusahaan.
Buatlah review proses, di review setiap 3 bulan. Dalam kasus seperti pandemik 3 bulan terlalu lama ya. Weekly bahkan daily, perkembangannya sangat on day to day basis ya. Nah, ada yang disebut namanya trilogi Juran atau perencanaan mutu. Bagaimana pengendalian mutu, bagaimana perbaikan mutu, itu adalah trilogi Juran. Metode TQM yang disarankan oleh Philip B. Crosby itu disebut sebagai dalil dari manajemen mutu, di mana ada definisi mutu sama dengan persyaratan, sama dengan sistem yang kemudian berkembang menjadi sistem mutu sebagai prevention di dalam perusahaan. Lalu adalah zero defect ultimatum untuk supaya mengurangi kerugian perusahaan ya, supaya sebagai standar kinerja yang perusahaan yang digunakan saat ini terutama di bagian manufacturing. Ukuran mutu adalah price of non-conformance. Jadi harga yang harus Anda lakukan guna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan perusahaan. Ada determinasi, keinginan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada edukasi atau pendidikan atau training supaya setiap unsur di dalam perusahaan sanggup atau bisa melaksanakan sesuai standar dalam perusahaan. Nah, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan dan ada integritas, ada sistem yang harus disiapkan, ada proses komunikasi dan kemudian ada operasionalnya, dan ada kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Demikian sesi yang kedua ini saya akhiri, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.